Usaha mikro kecil dan menengah atau yang disebut UMKM memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Namun, masih banyak hal yang seharusnya bisa dioptimalkan, terhalang dengan kurangnya pengetahuan dan pendampingan yang dibutuhkan. Kelompok 2 KKN tematik UPN Veteran Jawa Timur mengusung skema ekonomi kreatif dan kewirausahaan, melakukan program kerja digitalisasi. Halo, nama aku Putri Rafika Nur Alia, biasa dipanggil Putri, dari jurusan Manajemen kelompok 2. Saya Maulidia Kartika Sari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Saya Izatun Nisa dari Prodi Administrasi Publik angkatan 2019. Di sini aku pegang UMKM jamu. Nama saya Reninta Mengsari Mayang dari Fakultas Hukum. Nama aku Amalia Tasya, panggilannya Tasya. Fakultas Ekonomi Bisnis, Manajemen, jurusan Manajemen angkatan 19. Saya Nafa Gilda Sagita dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Publik angkatan 2019. Bertiga itu pegang UMKM kue. Saya Maulana Husain Asrofi, saya dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, dari kelompok 02 KKN tematik di Kelurahan Kebonsari, Jambangan, Surabaya. Saya Dila Putri dari jurusan Agroteknologi dari kelompok KKN 02 Kebonsari. Ya, nama saya Maesa Gino Bimantio, saya dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. UMKM Kicin Telur Asin. Ya, seputar digitalisasi ya. Tentunya karena di sini tuh UMKM-nya masih belum mengenal sosial media ya. Tentunya digitalisasi itu sangat penting karena menurut kami dari tim kami itu cara paling mudah di zaman sekarang untuk meraih pasar itu dengan menguasai sosial media. Ada ya kayak sosial medianya itu, terus penjualan online lewat ojek online. Dari kita juga udah nyiapin Instagram, Facebook buat masarin produknya. Terus juga memperbarui produk yang ada di Gojek. Ada yang perlu dibenahi, contohnya ya pembuatan sosial media. Mungkin ke ini ya, digital marketingnya aja sih, sama desainnya aja. Kalau dibenahinya ada. Jadi Mbak Sarli ini punya di Shopee. Tapi di Shopee-nya ini kayak nggak jalan gitu. Juga belum ada penjualan sama sekali, belum ada barang yang terjual, dan juga dari foto produknya juga masih kurang bagus gitu loh. Jadi kita ingin menjalankan kembali. Dari Instagram itu juga dari foto produknya itu juga kurang menarik juga. Copywriting itu juga masih kurang, deskripsi produknya itu masih belum ada gitu. Kayak apa ya, hanya supaya terlihat kalau misalnya punya Instagram gitu. Jadi tidak digunakan. Jadi kita mau menjalankan kembali. Terus untuk pemasarannya juga kurang. Jadi cuma by
mulut ke mulut aja kayak gitu. Digitalisasi jelas ada ya, soalnya kan untuk UMKM jamu itu sendiri kan belum ada pemasaran secara online gitu kan. Jadi ini nanti kita membantu buat pemasarannya guys, seperti itu. Yang perlu dibenahi mungkin ibunya kan sebelumnya kan cuma lewat by WA gitu ya, sama mungkin terkenal di tetangga-tetangga. Jadi kita buat daftarin ke itu e-commerce, yaitu ada GoFood. Kita mau ngembangin ke e-commerce, yaitu dengan Shopee, terus Facebook, terus GrabFood, Shopee Food, GoFood. Yang akan kami lakukan untuk UMKM Kitchen yaitu yang pertama kita akan mendaftarkan usahanya ke Instagram. Instagram, Facebook buat masarin produknya. Karena siapa yang nggak buka Instagram zaman sekarang? Dan mungkin akan kita perluas di Facebook juga karena sasarannya juga lumayan bagus di sana. Terus juga memperbarui produk yang ada di Gojek. Dan akan kami tambahkan di marketplace. Kita menambah e-commerce gitu sih, kayak mungkin Shopee. Akhirnya kita buat program untuk foto produk gitu, foto produk digital gitu, biar bisa diposting di Instagram juga, Shopee-nya Untuk juga. programnya yang pertama kita bakalan membuatkan marketplace kayak misalnya mungkin lebih bukan membuatkan sih, kayak lebih menjalankan kembali kayak di Shopee. Kita juga akan ke Instagramnya itu akan kita benahi lebih detail lagi. Habis itu kita juga benahi deskripsi produknya. Memberikan membuat desain-desain yang baik. Desainnya tuh kayak desain yang ke digital marketing, bukan desain ke yang packaging. Terus juga kita lebih meningkatkan pemasarannya lewat Instagram dan juga lewat Shopee, lewat Tokopedia gitu sih. Untuk program buat digitalisasi ada pemasaran ini melalui Gojek untuk sementara Jadi ini. kita buat daftarin ke itu e-commerce, yaitu ada GoFood. Kita daftarin ke GoFood. Untuk saat ini udah menjalankan yang di GrabFood, terus GoFood. Untuk selanjutnya mau membenahi Shopee Food sama Facebook itu.
Saat survei kita bertanya, khususnya di telur asin, mengenai pemasaran mereka itu melalui apa. Ternyata mereka masih menggunakan metode yang lama, yaitu dari tetangga, mulut ke mulut. Menurut kami itu sangat tidak efisien ya. Sehingga kami mengusulkan beberapa opsi tambahan untuk lakukan program penerapan digitalisasi di telur asin. Sejauh ini berjalan dengan baik. Hasilnya sekarang ini baru upload produk, foto-foto produknya sama pemasaran di marketplace. Untuk program yang kami susun, alhamdulillah juga berjalan dengan baik. Sebelumnya itu memang usaha ini setelah memiliki GoFood pertamanya, jadi tidak buta digital sama sekali, tapi belum memiliki beberapa sosial media yang mungkin sekarang lagi ramai seperti Instagram. Terus ya ini berjalan dengan baik. Berjalannya kenapa? Karena yang pertama kita udah mulai melakukan foto produk ya. Nah, foto produk ini akan kita upload ke sosial media maupun marketplace yang ada. Jadi dengan foto produk yang baik, otomatis akan menarik para konsumen untuk melihat sosial media dan juga bisa meningkatkan penjualan dari UMKM tersebut. Kita mengkomunikasinya melalui, yaitu kita maparin dulu manfaat dan tujuannya Shopee Food atau e-commerce itu. Kalau misalnya ibunya setuju, untuk saat ini sih ibunya setuju aja. Jadi kalau misalnya untuk selanjutnya ya kita tinggal ngembangin aja. Untuk dari hasil penerapan program kami, yang dirasakan adalah seperti lebih dikenal lagi di sosial media, tidak hanya di sekitaran sini, dan peningkatan penjualan, meskipun tidak signifikan tapi ada peningkatan penjualan. Ada perubahan kan ya, pasti produknya lebih dikenal luas, konsumennya lebih banyak lagi. Hasilnya cukup baik, adanya peningkatan juga sih, kayak dari sosial medianya yang pengikut dan juga like-nya itu sedikit, terus sekarang kayak udah banyak yang melirik lah, udah banyak yang tentunya melihat. ya dari desain yang di e-commerce sama yang sebelumnya, terus nambah e-commerce baru gitu. Ada punya perubahan, jadi ibunya bisa make foto produksi kita gitu kan, untuk di-share ke WhatsApp gitu, ke pelanggan-pelanggannya gitu. Dan juga setelah adanya digitalisasi marketing gitu, pemasaran lewat media sosial, penjualannya juga semakin meningkat dan citra dari produknya Salsabila Kitchen itu jadi lebih baik karena dari hasil foto yang bagus itu tadi. Mereknya juga mulai terkenal ke kalangan-kalangan ibu-ibu gitu di luar Kebonsari. Peningkatan penjualan melalui GrabFood. Terus ya semakin dikenal banyak orang, terus juga pendapatan yang naik. Soalnya kan pemasarannya jadi lebih luas, nggak hanya sekitar Kebonsari aja gitu. Ya hasilnya ya pasti itu lebih dikenal orang dan juga peningkatan dari penjualan sih. Harapannya itu semoga Kicin tetap menggunakan sosial media sebagai salah satu cara mereka memasarkan produknya, sehingga nantinya akan mempermudah penjualan, nggak cuma di sekitar sini aja, tapi bisa dijual sampai ke luar kota. Jadi ya semoga masih dipakai sosial medianya setelah penerapan program di sini. Semoga sosial media yang udah kita buat ini berlanjut, terus makin banyak lagi yang pesen lewat online, lewat offline juga. Harapannya semoga sosial media dan juga marketplace yang sudah kita buatkan, kita jalankan selama kita di sini tuh tetap dijalankan dengan baik oleh Mbak Sarli. Terus semoga juga banyak yang lebih menarik lah untuk konsumen, karena kan kita juga sudah mengajarkan bagaimana foto produk yang baik kayak gitu.
Semoga semakin lancar usahanya, semakin bagus juga digitalisasinya meskipun nanti kami tinggal. Semoga dengan adanya digitalisasi marketing dari tim kue, Ibu Sarli bisa memanfaatkan itu dan lebih mengembangkan lagi ke depannya gitu. Agar Salsabila Kitchen semakin dikenal, mereknya juga semakin dikenal dan pelanggannya juga meningkat pelanggan tetapnya gitu. Harapannya semoga setelah ada digitalisasi ini peningkatan penjualannya itu semakin tinggi. Harapannya ya semakin berkembang, bisa menjadi usaha yang banyak, yang rame.